Stefano Lillipali ya kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert, pelatih kepala tim nasional Indonesia, untuk masuk di dalam daftar 32 pemain yang sudah diumumkan rilis PSSI kemarin. Seperti dalam konten saya juga saya sudah berbicara soal Stefano ini, tetapi ada yang istimewa yang saya harus bilang di sini buat teman-teman semua. Dengan dipanggil kembali, ini sebenarnya muka lama kan, karena dia sudah pernah bermain dengan di tim nasional Indonesia. Capsnya bahkan sudah cukup banyak ya untuk bermain Indonesia dengan 30 caps itu. Jadi pemanggilan dia ini memang di luar dugaan ya menurut kita. Di saat sudah reda tidak ada yang berbicara lagi apakah dia akan dipanggil, karena kalau tahun yang lalu, musim dan tahun sebelumnya, banyak yang mengharapkan dia dipanggil. Kenapa teman-teman? Karena penampilan dia, performa dari Vano ini sangat baik bersama dengan Borneo di musim yang lalu kan, ketika mereka menjadi juara peringkat pertama di klasemen di fase awal ya, di reguler itu sebelum di Championship Series mereka kalah. Tapi Vano memperlihatkan penampilan yang luar biasa ya, ada 11 gol yang diciptakan, kemudian 17 assist. Ini tertinggi untuk ukuran pemain di timnas yang ada ya, walaupun dia tidak dipanggil, tetapi untuk ukuran pemain lokal bagus ya, sangat fantastis. Tetapi dia tidak dipanggil. Nah, itu yang banyak juga sangat menyayangkan ketika tim kita itu masih dipegang oleh STY ketika itu. Tapi sekarang di saat dia justru performa dia yang kurang begitu oke, ya tidak seperti pada musim lalu. Sekarang kalau bisa dibilang di Liga 1 BRI sampai dengan kemarin ya, pekan 33 itu, dia hanya mencetak 5 gol, 4 assist secara keseluruhan. Mungkin ada 23 penampilan dia. Jadi memang jauh kalau kita compare dengan pada musim yang lalu. Tapi Patrick Kluivert mengambil dia. Itu luar biasa. Mungkin ini akan mengisi kekosongan dari Ragnar Oratmangun yang sedang kena virus, sakit, dan tidak dipanggil dalam 2 pertandingan menghadapi Cina dan Jepang. Jadi keberadaan Vano ini itu yang mengejutkan buat saya ya, bahwa dia di saat lagi kurang begitu oke tapi dipanggil. Nah, visi bermain bola dia oke, passingnya sangat akurat, terukur dengan sangat baik, dan itu mungkin dibutuhkan oleh Patrick Kluivert untuk mengisi posisi di kiri. Ya, dia bisa memanjakan oleh Romani yang ada di depan. Ya bagus. Memang sudah 35 tahun. Tetapi cara bermain bola dia oke. Terakhir dia bermain dengan tim nasional kalau nggak salah ya teman-teman, itu pada 8 September 2023. Nah, Vano dipanggil oleh STY saat itu untuk bermain ya di Surabaya di Gelora Bung Tomo ya kalau nggak salah, menghadapi Turkmenistan dalam sebuah laga persahabatan, dan kita menang 2-0. Ya, ada gol dari Dendi Sulistiawan dan di gol di penghujung di injury time oleh Egy Maulana Fikri. Egy juga masuk di babak kedua dan Vano masuk di babak kedua. Dia bermain tidak sampai 20 menit, mungkin hanya 19 menit dia bermain ketika itu, tapi peran dia luar biasa. Dia memberikan assist terhadap gol dari Egy Maulana, ya gol kedua. Sehingga kita bisa menang dengan 2-0 lawan Turkmenistan ya. Karena di depan sebelum dia masuk di situ ada Sadil Ramdhani masih bermain tetap bersama, selain ada Dendi, ada Adam Alis juga dimainkan, ada Ricky Kambuaya ya yang turut dimainkan. Ya di sana ada Edo ya bermain, di belakang ada Jordi, ada Sandy Walsh ya, yang juga dimainkan ketika itu. Nah, sekarang Vano hadir ya, kita berharap ya bersama tentunya ini menjadi satu kesempatan bagi Vano. Tantangan buat dia untuk membuktikan, membayar kepercayaan dari PK Patrick Kluivert untuk mengisi namanya. Semoga dalam 32 ini ketika akan itu diseleksi tentunya di Bali dari tanggal 26 Mei akan datang turun ke 23, nama Vano masih ada. Dan saya berharap memang dia harus ada di komposisi starting 11. Dia bisa bermain di depan untuk yang saya bilang tadi di awal, mengisi posisi dari Ragnar. Sehingga ada kalau bermain dengan 3-4-3 yang akan dikembangkan oleh Patrick Kluivert, Vano ada di kiri, ada oleh Romani, dan di kanan salah satu di antara apakah Jakob atau Eliano Reinders. Itu yang mungkin ya prediksi saya bisa dimainkan. Tapi semua kan berbalik, yang menentukan adalah pelatih kepala yang lebih tahu untuk siapa yang akan dimainkan melawan Cina. Karena pertandingan ke tanggal 5 lawan Cina itu sangat penting. Kita harus dapat 3 poin. Ya, sebagai harga mati buat kita, karena dengan 3 poin itu akan membuka peluang kita paling tidak untuk hadir di putaran keempat di Piala Dunia Zona Asia. Jadi itu saya bilang dengan kehadiran Vano ini, saya berharap bahwa
sebuah challenge buat dia, tantangan buat dia, dan dia harus buktikan yang terbaik ya. Cara bermain dia memang agak berbeda dengan Ragnar ya. Tetapi apapun itu, dia bermain di sisi flank sangat bagus, sangat baik. Karena Romain ini membutuhkan pemain-pemain yang punya visi bagus, cara bermain bola dengan baik, dan umpan-umpan yang sangat memanjakan. Dan itu bisa dilakukan oleh seorang Vano Lillipali. Oke, dengan saya Bung Ropan.